Halo kaum intelektual sekalian, wah gila 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 gila. Luar binasa. Lagi dan lagi Amerika membombardir Iran, guys. Wow. Amerika membombardir Pulau Sirik di Iran. Wow, gila gila gila. Kemudian IRGC juga tidak kalah ketinggalan. IRGC juga mengklaim menghancurkan pangkalan militer Amerika di Kuwait. Saya tuh nggak habis pikir ya, kenapa IRGC itu bangga membombardir pangkalan militer Amerika di Kuwait. Saya tuh nggak habis pikir gitu. Itu kan sama seperti nyari musuh. Kuwait akan semakin benci sama Iran kan, kalau Iran itu membombardir pangkalan Amerika di Kuwait. Iya kan? Nyari musuh itu namanya, nyari masalah gitu ya. Kuwait akan memusuhi Iran dong. Kenapa? Karena Kuwait dibombardir. Harusnya IRGC itu membombardir Amerika langsung ke US gitu ya. Langsung ke Amerika gitu. Jangan membombardir Kuwait. Itu baru gentleman ya kan. Pakai pesawat gitu ya, pesawat siluman kayak pesawat Bidu Spirit itu baru seru ya kan. Duel itu ya, duel di udara gitu ya. Itu baru seru guys. Tapi kalau cuma membombardir pangkalan militer Amerika di Kuwait, nggak kerasa gitu. Ya, nggak ada manfaatnya gitu ya. Karena pangkalan Amerika yang ada di Kuwait juga sudah dikosongkan. Karena pasukan Amerika sekarang ini ya di kapal induk gitu. Sementara kapal induk itu kan nggak bisa disasar. Karena apa? Karena kapal induk itu kan bergerak terus ya. Dan punya proteksi yang sangat luar biasa gitu. Ya, walaupun beberapa minggu yang lalu ada banyak video EA atau video hoax yang dipercaya oleh warga Konoha di mana kapal induk Amerika dibombardir. Padahal itu video hoax. Namun warga Konoha apakah senang? Senang banget walaupun itu video EA atau video hoax gitu. Warga Konoha itu salah satu negara paling mudah terserang video hoax ya. Jadi di video ini saya akan meluruskan berita yang sebenarnya. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Benarkah Amerika membombardir Pulau Sirik? Benarkah Amerika itu menghancurkan drone Iran? Benarkah IRGC membombardir pangkalan militer Amerika Serikat? Jadi di media sosial itu kan simpang siur. Pendukung Iran mengatakan, oh sebenarnya yang menang itu adalah Iran ya. Pendukung Amerika mengatakan, oh bukan ya, harus ngomong pakai data lah sebagainya. Jadi di video saya akan benar-benar netral, saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Mohon maaf bagi pendukung Iran. Karena channel ini adalah channel Ray Sekuler. Sekuler itu artinya bukan memusuhi agama, tapi memisahkan agama dari geopolitik. Jadi kita bahas Iran ini nggak ada hubungan dengan agama. Jangan bawa agama dulu ya. Kalau nggak, Anda bisa tersinggung kalau bawa agama. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi guys, ternyata pada faktanya, kenapa Amerika kembali membombardir Iran? Apa alasannya? Ada yang mengatakan karena Iran itu mencoba menerbangkan drone ya, kemudian mencoba menghancurkan pangkalan militer Amerika yang ada di Timur Tengah. Jadi bermacam-macam ya. Ada yang mengatakan sebenarnya yang salah itu Amerika, ada yang mengatakan yang salah itu adalah Iran. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Siapa yang salah sebenarnya dalam masalah ini? Kalau ada yang mengatakan yang salah itu adalah Amerika, yang salah itu adalah Iran dan sebagainya, itu kurang tepat juga sebenarnya. Namanya orang baku hantam ya kan, ya pasti saling pukul gitu ya. Jadi warga Konoha itu ya, kalau Amerika memukul Iran, maka Amerika akan dikata-katain jahat gitu ya. Ketika dipukul balik gitu ya, maka banyak juga yang mengatakan bahwa yang jahat itu adalah Iran gitu. Jadi saya tidak berpihak di video ini ya. Ya mereka sama-sama salah ya kalau boleh jujur ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apakah Amerika melanggar aturan? Ada juga yang dilanggar oleh Amerika, yaitu hukum internasional. Apakah Iran melanggar? Iya, sama-sama melanggar. Sama-sama melanggar hukum internasional. Jadi saya tidak berpihak pada siapapun ya. Jangan berpikir bahwa saya berpihak pada Amerika. Saya nggak berpihak pada Amerika gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan yang menang itu adalah Iran. Nah, itu baru saya
esmosi gitu ya. Kenapa saya esmosi? Karena itu nggak tepat gitu. Ya, bukan karena saya mendukung Amerika, tapi by data, kita harus ngomong by data. Menurut data dari Reuters ya, jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Reuters sono. Menurut data dari Reuters, ternyata yang menang itu adalah Amerika, walaupun tidak menang mutlak ya. Artinya perangnya belum selesai. Apakah Iran menang? Enggak. Iran katanya cuma bisa bertahan. Nah ini nih ya, ini yang bikin saya kesel sama warga Konoha. Kadang-kadang ya, kiring-kiring gitu. Jadi warga Konoha mengatakan, sebenarnya kalau dilihat-lihat dari kekuatan militer, Iran itu sebenarnya yang menang. Itu kata warga Konoha. Narasinya seperti itu ya. Pengamat-pengamat di Konoha seperti itu. Kenapa mereka mengatakan bahwa Iran itu menang? Karena Iran itu sudah bertahan dibombardir oleh negara superpower bernama Amerika. Kadang mereka mengatakan Amerika itu negara lemah, kadang mereka mengatakan yang superpower itu adalah Iran. Pokoknya pelin-pelan banget gitu ya, macam-macam. Karena apa? Karena seiman ya, nggak ada alasan yang lain gitu. Kita membela Iran itu karena seiman. Namanya membela seiman ya kan. Kenapa pembelaan seiman itu kadang nggak masuk akal? Ya karena agama itu kan keimanan. Agama kan keimanan. Apakah keimanan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Keimanan itu ya kita mengimani suatu hal itu walaupun nggak butuh bukti gitu ya. Jadi warga Konoha mengklaim bahwa Iran itu menang walaupun nggak butuh bukti. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa seperti itu dalam beragama juga seperti itu kan. Ya saya tidak mengatakan semuanya disclaimer on ya. Ya rata-rata kan kita dalam beragama seperti itu kan mengimani walaupun ya belum terbukti benar gitu ya. Definisi daripada keimanan itu kan kita mempercayai suatu hal walaupun tidak terbukti secara langsung atau secara ilmiah. Itu definisi daripada keimanan atau keyakinan gitu. Kemudian selain itu, ya warga Konoha juga menggebor-geborkan bahwa Iran itu sebenarnya sudah kuat negara superpower karena 2 bulan, ya hampir 3 bulan diborbardir ya, tapi nggak nyerah-nyerah ya. Kemudian karena Iran itu sebenarnya sudah diembargo oleh Amerika dari tahun 70-an. Dan ini juga bikin saya kesel banget ya, serius ya, kesel banget. Ini pemikiran yang sangat bodoh sekali, mohon maaf ya. Ini pemikiran yang sangat tolol sekali ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena gini, bicara embargo ya, bicara seputar sanksi ekonomi, tanpa kita sadari, Iran juga mengembargo Amerika. Tidak hanya Iran mengembargo Amerika, Korea Utara juga mengembargo. Bayangkan ya, Amerika itu diembargo oleh Iran, diembargo oleh Korea Utara, diembargo oleh Kolombia, dan lain sebagainya. Ada banyak negara yang mengembargo Amerika. Apakah itu alasan Amerika mereka itu tidak maju? Enggak kan? Buktinya mereka maju kok. Walaupun diembargo oleh Iran, embargo oleh Korea Utara, embargo oleh Kolombia. Itu bukan alasan, coy. Ya, itu alasan yang dibuat-buat gitu ya, seolah-olah ini benar. Ini pemahaman yang logical fallacy gitu ya. Ini logikanya bermasalah gitu ya. Ini nggak logis gitu. Ya, tapi warga Konoha sering mengiyakan ini, tapi ini bukan alasan yang sangat masuk akal. Ini tidak masuk akal. Ini alasan yang dibuat-buat sebenarnya. Ya, kalau Iran itu bisa jadi negara maju gitu ya, ya buktikan aja gitu ya. Di embargo juga, ya negara lain juga diembargo gitu ya. Amerika juga diembargo ya. Sama-sama diembargo, Iran diembargo, Amerika diembargo. Kenapa Amerika maju, Iran nggak maju gitu? Ya kan? Itu permasalahannya. Tapi bagi warga Konoha, Iran itu maju gitu. Ya, kita harus introspeksi diri gitu. Kenapa Iran itu nggak maju? Kenapa Iran terpuruk? Kenapa menurut World Bank lebih dari separuh orang miskin di Iran gitu? Kenapa? Ya, kalau kita sedikit-sedikit mengatakan, oh Iran itu nggak pernah salah, Iran itu suci, Iran itu luar biasa, negara superpower, kapan majunya coba? Ya, jadi kadangkala keimanan itu, ya keyakinan kita itu yang bikin kita makin bodoh. Mohon maaf ya, nggak semua tapi di sekolahnya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Ini hanya di Konoha. Kadang-kadang keimanan kita atau keyakinan kita itu bikin kita bodoh. Sama seperti Iran nih. Ada orang yang mengimani bahwa Iran itu menang. Ya, ada yang meyakini bahwa Iran itu menang. Ya, Iran negara superpower, nggak ada orang miskin di sana, luar biasa gitu. Padahal pada faktanya menurut data. Kenapa kita harus bicara pada data? Karena data itu diteliti gitu. Data itu
tidak berdasarkan seiman, tidak asal manga begitu ya, tidak asal cuap-cuap, tapi berdasarkan penelitian. Dan penelitian ini ilmiah, bisa diuji gitu, diuji ulang. Keimanan apakah bisa diuji? Nggak bisa. Keimanan itu apakah butuh bukti? Enggak. Kalau data ilmiah apakah bisa butuh bukti? Yes, bisa ya dibuktikan. Kalau keimanan nggak bisa dibuktikan. Itu definisi daripada keimanan. Jadi kita itu terlalu mengimani gitu ya, terlalu berkeyakinan bahwa Iran itu menang gitu. Sehingga apa? Sehingga ya kita tidak berpikir rasional gitu ya. Kalau Amerika yang menyerang Iran, maka kita akan mengatakan Amerika jahat gitu ya. Ketika Iran menyerang Amerika, begitu juga sebaliknya gitu. Nggak boleh seperti itu ya. Orang yang baku hantam ya seperti ini ya. Makanya kita tuh nggak boleh terperdaya oleh Iran ya. Ya, mending kita nggak usah bela siapa-siapa deh ya. Kita lebih bela negara kita gitu. Negara maju itu kan lebih membela negaranya kan. Inggris misalnya. Inggris juga seperti itu kok. Inggris membela negaranya kok. Negara-negara maju itu membela negaranya gitu. Membela kepentingannya. China juga seperti itu membela kepentingannya. Bila penting kita memanfaatkan gitu ya. Tapi kan kita kan nggak pernah kepikiran memanfaatkan gitu ya. Iran memanfaatkan perang ini nggak? Bukan Iran, maksudnya China gitu. China memanfaatkan perang ini nggak? China memanfaatkan. Ya memasuk senjata diam-diam dari pasar gelap ke Iran ya. Kemudian dapat minyak yang sangat murah gitu ya. Rusia juga memanfaatkan. Negara-negara maju itu memanfaatkan. Ya, Singapura juga memanfaatkan ya beli minyak yang sangat murah gitu. Mereka juga memanfaatkan. Apakah kita memanfaatkan ini? Enggak. Ya, yang ada di pikiran kita itu, Amerika jahat, Amerika penjajah gitu ya. Kita nggak dapat apa-apa. Yang kita dapatnya apa? Tai kucing kita dapatnya. Nggak dapat apa-apa. Ya, karena saking bodohnya gitu ya. Kita tuh bodoh banget. Di mata orang-orang Arab itu kita tuh bodoh banget. Apakah orang Arab Saudi memanfaatkan perang ini? Memanfaatkan gitu. Dari segi geopolitik. Mereka membela Amerika itu karena itu lebih masuk akal gitu ya. Bayangkan kalau Arab Saudi membela Iran. Apa nggak hancur tuh Arab Saudi? Jadi jangan bawa ke gue politik ya. Ini murni pembahasan. Sorry. Tes. Jadi masalah ini jangan dibawa ke agama ya, keyakinan atau keimanan enggak. Ini murni geopolitik ya. Makanya kita harus rajin membaca buku geopolitik. Dalam buku geopolitik yang harus dibela itu yang menguntungkan. Dan Arab Saudi memahami itu. Saya yakin diam-diam MBS itu mempelajari yang namanya buku geopolitik. Saya yakin itu. Kenapa? Karena dia membela Amerika. Karena itu lebih menguntungkan dari pembela Iran ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menguntungkan bela Iran? Enggak juga. Enggak ada keuntungan coba. Apa keuntungan kita? Ya, bayangkan ya, warga Konoha itu SKSD, sok kenal, sok dekat sama Iran. Kita kasih donasi. Padahal kapal tanker Pertamina ditahan di Selat Hormuz. Kapal tanker coy. Sementara kapal lain lewat. Kapal China lewat. Ya kapal negara-negara lain lewat. Ya itu artinya kita tuh nggak dianggap. Kita itu SKSD, sok kenal, sok dekat gitu. Kita tuh nggak diajak ya. Ibarat bikin grup WA, kita tuh nggak diajak sama Iran. Iran itu dendam sama Konoha. Ini sudah pernah saya bongkar di video saya sebelumnya. Apa alasannya? Karena Konoha itu pernah dulu mengajak Iran latihan bareng ya bersama militer gitu ya. Latihan bersama militer gitu. Nah, tiba-tiba dibatalkan. Kenapa? Karena pengaruh daripada Amerika. Amerika nyuruh Konoha membatalkan keikutsertaan Iran. Padahal kapal Iran sudah nyampe ke perairan Indonesia. Itu yang bikin Iran kesel banget sama Konoha. Tapi Konoha nggak pernah nyadar itu. Kemudian kapal tanker Iran juga disita di Selat Malaka waktu melakukan transaksi. Jadi Iran itu kesel sama Konoha. Cuman Iran itu pinter banget gitu ya. Mereka bawa agama supaya apa? Supaya kita ikut terlibat gitu ya. Ya supaya kita membela yang seiman gitu. Jadi agama itu semacam partai politik gitu ya. Ya dimanfaatkan gitu supaya apa? Supaya kita jadi buzzer Iran gitu ya. Kemudian kita nggak dapat apa-apa gitu. Saya tidak membela siapa-siapa di sini ya. Amerika juga punya kesalahan kok. Saya tidak membela Amerika juga. Saya nggak membela Israel juga ya.
Namanya mereka baku hantam ya mereka punya kesalahan masing-masing. Permasalahannya Iran itu dianggap terlalu suci gitu ya. Ya menjelek-jelekkan Amerika terus gitu ya. Amerika yang dikata-katain gitu. Jadi video-video di Konoha itu yang view-nya gede itu yang menjelek-jelekan Amerika. Ya, ini nggak boleh dibiarkan ya. Nggak boleh ya. Ini berbahaya sekali ya. Ya karena gini ya, kalau Amerika kalah ya kita harus mengatakan kalah. Menurut data ya, kalau Iran kalah ya kita harus mengatakan sebenarnya, jangan tutupi ya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan sekarang ini ya, pendukung daripada Iran itu makin lama mereka itu makin disusupi oleh konten-konten yang mengatakan Amerika menang gitu. Di media sosial itu banyak banget ya. Ini sebenarnya dipengaruhi oleh algoritma. Jadi algoritma YouTube ya, TikTok, Facebook dan sebagainya, cara kerjanya sama aja sebenarnya, sama seperti otak manusia. Kalau kita berpihak, maka akan ada tuh ya video-video yang berpihak ke apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan itu yang muncul di media sosial kita. Sama seperti Iran nih. Kalau kita membela Iran, ya akan ada muncul video-video ya dari konten kreator yang nggak jelas gitu ya, asal usulnya gitu ya. Konten kreator yang menggunakan AI gitu ya, hanya cuman ngomong doang, Iran menang gitu, nggak ada datanya gitu. Ada banyak seperti itu ya. Kita tuh dimanfaatkan gitu. Kebodohan warga Konoha itu dimanfaatkan. Kita nggak pernah nanya datanya mana gitu. Sumbernya dari mana gitu. Jadi kalau bicara data ilmiah itu harus ada sumbernya, jelas gitu ya. Jangan cuman omong-omong doang. Iran menang tapi nggak ada bukti ilmiah gitu. Harus ada bukti ilmiah dong ya. Ya, lalu bagaimana perang yang terjadi di Selat Hormuz ini? Apakah akan berlangsung lama? Ya, menurut saya pribadi ini akan berlangsung lama. Kenapa? Karena ini menguntungkan bagi Amerika. Ya, UUD guys ya. Perang ini UUD. Ujung-ujungnya duit. Orang Amerika bukan bodoh. Mereka mempertimbangkan segala aspek gitu. Mereka mempertimbangkan segala hal. Mereka memperhitungkan gitu. Ya, dengan mencekik Selat Hormuz ya, dengan memblokade Selat Hormuz itu sama seperti menekan ekonomi Iran. Itu lebih efektif ya daripada bom atom. Ya ngapain capek-capek bikin bom atom ya kan? Jadi silakan tulis di komentar ya apakah Anda sepakat atau tidak. Jadi kalau mau bantah pakai data ya, data yang ilmiah tapi ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.